adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya hari ini? Pastinya semua sehat dan luar biasa. Iya. Minggu pada hari ini 13 Juni 2021 bersama Kak Salita dan Kak Naseta. Adik-adik sudah siap beribadah hari ini? Kalau sudah siap katakan yes. Sekali lagi yes. Oke, adik-adik kita akan memuji nama Tuhan. Kak Salita undang adik-adik untuk berdiri semua. Kita menyanyi dua buah lagu sekaligus. Lagu yang pertama, hari ini harinya Tuhan, dan anak sekolah minggu dengar-dengaran. Kita bernyanyi bersama ya. Kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan di sepanjang kehidupan kami.
Saat ini kami bersyukur kami boleh ibadah sekolah minggu walaupun masih di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus bagi kami agar kami mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan dan kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih semangat adik-adik? Tentunya masih semangat. Kembali lagi kita akan mengangkat pujian dengan judul Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kembali kita akan bernyanyi dengan satu buah lagu. Baca kitab suci tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau
semuanya, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan ya. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita. Namun sebelumnya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sungguh bersyukur bahwa kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan bersama-sama merenungkan daripada firman-Mu melewati cerita. Biarlah Tuhan boleh mengurapi kami, agar kami dimampukan memahami makna daripada cerita pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, semuanya hari ini kita akan bercerita tentang Kain dan Habel. Kalau kita mau buka Alkitabnya ada di Kejadian pasal 4 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-26. Ceritanya seperti ini. Judulnya Kain dan Habel. Jadi pada saat itu ketika Adam dan Hawa mereka bersatu, mereka melahirkan 2 orang anak laki-laki. Anak yang pertama disebut Kain. Oleh karena itu, Hawa mengatakan pada saat itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Dan anaknya yang kedua itu bernama Habel, yaitu disebut sebagai adik Kain. Nah, Habel menjadi gembala kambing domba, sedangkan Kain menjadi petani pada saat itu. Tiba saatnya ketika mereka mau mempersembahkan korban kepada Allah. Jadi pada saat itu, Kain mempersembahkan hasil tanah yang didapatnya, sedangkan Habel pada saat itu mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya kepada Tuhan pada saat itu. Nah, yang terjadi pada saat itu ternyata persembahan daripada Kain tidak diterima oleh Allah, tetapi yang diterima oleh Allah adalah persembahan dari Habel. Jadi pada saat itu marahlah Kain. Ketika dia marah, dia mengajak adiknya, katanya, mari kita ke padang. Lalu pada saat itu, ketika ia marah, ada firman Tuhan kepadanya, mengapa engkau marah? Katanya seperti itu. Dia marah pada saat itu karena Tuhan tidak menerima persembahannya. Jadi diajaknya adiknya ke padang, lalu tiba-tiba dia memukul adiknya, lalu kemudian membunuhnya. Nah, pada saat itu ketika selesai ia membunuhnya, Allah mencari Kain. Kata Allah kepadanya, berkata pada saat itu, di mana Habel adikmu? Tetapi si Kain tetap marah. Dia berkata, apakah aku ini penjaga adikku? Katanya. Nah, firman Tuhan kepadanya kemudian, apakah yang telah engkau perbuat kepada adikmu? Katanya kayak gitu. Nah, maka sekarang pada saat itu juga Allah menghukum Kain. Menghukumnya dengan memberikan kutukan kepadanya sehingga ia terbuang jauh dari tanah tempat ia tinggal pada saat itu. Tetapi si Kain mengatakan, wah ini katanya hukumannya lebih berat daripada apa yang dapat kutanggung. Tetapi Allah mengatakan kepadanya bahwa ia akan tetap menerima penghukuman itu karena dia telah membunuh adiknya. Nah, yang terjadi pada saat itu dia berkata kepada Tuhan, kalau aku di mana-mana, katanya, kalau aku kemana-mana nanti aku juga akan dibunuh oleh orang lain. Tetapi tidak. Allah mengatakan, firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalas kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu pada saat itu Kain akhirnya menetap di tanah Nod di seberang timur Eden. Nah, berlanjut ceritanya. Pada saat itu ternyata Kain menikah. Jadi ketika ia menikah dengan istrinya, dia melahirkan seorang anak namanya Henok. Nah, kemudian Kain mendirikan sebuah kota yang namanya sama seperti nama anaknya, yaitu Henok. Nah, bagi Henok kemudian ia melahirkan yang namanya Irad. Dan Irad akhirnya melahirkan Mehuyael. Dan Mehuyael memperanakan apa? Metusael. Dan Metusael memperanakan Lamek. Lamek memperanakan Yabal. Nah, ini kemudian yang disebut bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nah, nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Dan kemudian Zila juga melahirkan anak yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Nah, pada saat itu bahwa keturunan Kain juga mengetahui bahwa apa yang boleh
dilakukan sebagai umat Tuhan itu harus melakukan yang terbaik. Nah, kemudian Adam dan Hawa juga mempunyai anak setelahnya. Anaknya bernama Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Kemudian lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga. Nah, anaknya itu dinamai Enos. Nah, waktu itulah orang mulai memanggil Tuhan, nama Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pelajaran apa yang dapat kita pelajari hari ini? Bahwa kita jangan mudah cepat marah karena banyak hal. Kita harus tenang terlebih dahulu ketika ada sesuatu yang mengesalkan hati kita, ketika ada sesuatu yang tidak enak bagi hati kita. Jangan cepat marah, tetapi tenangkan hati dahulu. Kalau bisa, kita berdoa dulu kepada Tuhan, bilang kepada Tuhan bahwa pada saat ini kita kesal, dan kemudian Tuhan akan memberikan ketenangan di dalam hati kita sehingga kita tidak menjadi marah. Karena marah itu bisa menyebabkan banyak perilaku yang tidak baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Misalnya kita marah kepada adik kita atau kita marah kepada orang tua kita, dan semuanya bisa mengakibatkan hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Jadi anak-anak Tuhan harus senantiasa kuat, sehat, dan dapat menjadi anak yang dibanggakan. Nah, sebelum kita mengakhiri cerita kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik hari ini bagi kami. Kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami belajar akan sukacita yang sesungguhnya yang hanya berasal daripada Engkau, bahwa ketenangan di dalam hati mendatangkan kebaikan. Ya Allah Bapa, jika kami mudah marah, ajarkan kami untuk dapat menenangkan hati kami. Jika kami merasa bahwa kami disakiti, ajarkan kami untuk dapat mengampuni. Maka ketika kami menjadi pribadi, lepas pribadi yang hidup dalam kasih Tuhan, kami juga dimampukan untuk melakukan kasih Tuhan itu di sepanjang kehidupan ini. Biarlah dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa, semua anak-anak di kawasan resort Pulang Pisau ini boleh tetap Engkau berkati, Engkau mampukan, Engkau berikan kekuatan dan damai sejahtera di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang dibanggakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami, berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. God of my youth, I remembered your call on my life took me on. Your love has seen me through all my days. I stand here by your grace. On this altar I've written my life, tells of a story I have with you, my Lord. I want the world to know, God of mine, forever and forever I'm with you. My life is sacred
Adik-adik terkasih, bagaimana cerita Alkitab hari ini? Tentunya sangat memberkati kita semua, supaya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Adik-adik, sebelum persembahan, kita akan berdoa dulu. Yang akan Kak Salita pimpin, kita berdoa. Bapa terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini, dengan penuh sukacita kami mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami agar berguna untuk pelayanan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, untuk mengumpulkan persembahan syukur kita akan menyanyi dengan judul Beri Syukur. Sesaat ataupun senang bersyukur, panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya asal jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, sesaat ataupun senang bersyukur, panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya asal jadi milikmu. Kita sudah di penghujung ibadah kita pada minggu hari ini, dan kita masuk pada aktivitas sekolah minggu. Baiklah adik-adik, untuk menutup ibadah sekolah minggu kita hari ini, kita akan mengangkat pujian dengan judul Yesus Sayang Semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan
Sekarang kita sudah berada di penghujung ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati ibadah sekolah minggu kami hari ini. Kiranya melalui cerita tentang kebenaran firman Tuhan boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikan kami anak yang dengar-dengaran dan anak yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati orang tua kami, keluarga kami, teman-teman kami, sanak saudara kami, dimanapun berada. Ini kami Tuhan, pakailah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik terkasih, demikianlah seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu kita hari ini. Jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.